RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Baraya se-Jawa Barat, sekota Bandung dan sekitarnya. Kembali ketemu lagi dengan podcast kesayangan kita, podcast RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Jadi selamat datang di podcast ini teman-teman dari Cisaranten Bina Harapan ya. Ini ada Pak RW, ada Pak RT, ada sekretaris, ketua posyandu. Nanti kita kasih kesempatan satu-satu untuk memperkenalkan diri. Dan sebelum kita mulai diskusi ini, diskusi santai aja. Biasanya cerita perjalanan rukun warga itu tidak pernah ada topik, tidak pernah ada juga skrip. Jadi kita memang benar-benar membuat podcast ini hanya untuk cerita perjalanan kita aja selama jadi RW. Gimana dimarahin warga, gimana mau naikin iuran ditolak, gimana kalau misalnya orang meninggal ribut, cari kuburnya di mana, ya kira-kira gitulah, kira-kira perjalanan cerita rukun warga ini. Kebetulan ini diinisiasi sama Aki, sama Ketua Forum Cisaranten Endah. Jadi sumbangsi kita untuk Kota Bandung lah minimal. Setidaknya kalau ada keluhan tinggal kecapruk aja di dia. Oke, mungkin kita perkenalan dulu ya, dari Pak RW langsung ke Pak Dewan terus muter supaya sampai kenal ini. Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Bril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami diundang bisa hadir di podcast ini, Caper ya. Cerita perjalanan. Saya juga sebetulnya diundang sama Pak Aki nih, Pak Dewan. Cuman kalau sendiri akhirnya saya ajak aja nih rombongan biar rame gitu kan. Kalau perkenalkan, nama saya Sugiharto, Ketua RW 10 Cisaranten Bina Harapan. Jadi saya mulai jadi RW ini dilantik bulan Agustus 2024. Oh ya, masih panas ini. Mantap. Lagi anget-angetnya. Ya, oke. Nah, bulan depan ini 1 tahun lah jadi Ketua RW. Yap. Ini itu saja ya. Oke, nanti saya tanyain ya. Silakan Pak Danu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanu Wijaya. Ya. Posisi saya sekarang saat ini sebagai sekretaris beliau. Ya. Dan saya menjabat sekretaris ini yang ketiga kali. Jadi RW pertama 2 periode saya sekretaris, kemudian RW kedua Pak Amin pun 2 periode saya sebagai sekretaris. Sekarang beliau jadi sekretaris lagi. Saya sekretaris lagi. Jadi memang mungkin abadi seumur hidup. mentoknya jabatannya di sekretaris. Untuk jadi RW kayaknya tidak mungkin sepertinya. Jadi kenapa tidak nggak mungkin? Karena apa itu? mungkin karena spesialisnya di RW ya. Apa di sekretaris. Jadi jabatan ketika di SMA masuk organisasi OSIS sekretaris. Ketika kuliah di himpunan sekretaris. Naik ke senat sekretaris. Di RW pun sama. Bahkan di jabatan kelembagaan pun di PM kelurahan awalnya sebagai sekretaris. Naik ke kecamatan pun sebagai sekretaris. Jadi jabatannya mentok di sekretaris seperti itu. Tapi biasanya sekretaris itu kan motor penggerak biasanya. Ini penamping saja. Kalau misalnya sekretarisnya nggak aktif, biasanya si atasnya juga nggak aktif. Kalau kita ya selama jadi sekretaris, selama menjabat sebagai sekretaris selalu ya mendampingi saja. Mendampingi saja ya. Apa keinginan Pak Ketua ya kita gaspol. Itu mungkin perkenalan dari saya, Mak ya. Ya, terima kasih Pak Tanu. Ini mantan anggota dewan nih. Sempat training di Ya. DPRD. Alhamdulillah, mudah-mudahan next time maju lagi. Silakan Ibu deh. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leli Antari. Kebetulan di RW saya sebagai ketua Posyandu, namanya Posyandu Paprika. Dan kebetulan sudah menjadi Posyandu ILP yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah.
untuk sementara itu dulu ya. Ya, iya dong. Ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Oke, terima kasih Bu Leli. Silakan Pak mantan RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita mengucapkan terima kasih kita bisa datang di podcast ini. Iya, siap. Pertama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Amin Subagio sebagai Ketua Buruan Sai Bima Mandiri. Oke. Yang berlokasi di RW 10. Oke. Bisa Bina Harapan. Oh, berarti di RW Pak Sugiarto buruan sayanya. Ada apa aja di buruan sayanya, Pak? Jadi cukup komplit. Jadi di buruan saya itu artinya suatu usaha, artinya kelompok berkebun di perkotaan. Ada ikannya nggak? Oh, komplit. Komplit ya? Ya. Wah, asik ya. Jadi artinya ayam juga ada? Iya, sama dengan urban farming lah. Oh, oke. Ini digagas oleh DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Gigi Nanjar. Oh, Gigi Nanjar. Oke. Siap. Oke, kebetulan di tempat saya juga ada buruan saya. Oh iya. Kita punya 3 kolam ikan, cuman sekarang nggak ada isinya lagi karena cari susah. Kita punya 3 ayam, 4 ayam. Cuman ayamnya laki-lakinya mati. Kenapa? 3-nya perempuan. Ayamnya itu saya nggak tahu kenapa mati dulu. Mungkin juga kalau bisa kamu kebanyakan istri kali. Oke, Pak RT silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dendi Rahimah. Iya. Saya saat ini menjabat RT 01 Pak. Di bawah asuhan Pak. RW 12 ya. RW 10 ya. Sudah berapa tahun di RT? Sama juga ini Sama, RT Abadi. sama. 3 periode. 3 periode. Tapi memang pejabat RT, pejabat RW itu memang tempat saya juga sama. Semua orang apa istilahnya tuh pada pengen jadi RW gitu loh. Tapi pengennya nolak. RT juga sama, semua pengen jadi RT, tapi pengennya nolak. Akhirnya ya buter di situ. Iya, boleh cerita nih Pak RW, berapa sih kakaknya di situ? Atau mungkin ada di sana ada misalnya UMKM-nya yang itu? Kalau untuk jumlah kakak di RW 10 ya kurang lebih, karena memang kan dinamis ya Pak, keluar masuk kita perlu cek lagi sekitar 270 ya. 270 ya, oke. 270 kakak terdiri dari 4 RT. Oh, 4 RT ya, oke. 4 RT ini yang hadir kan Pak RT 1 betul bisa hadir, alhamdulillah. Kemudian kalau berbicara UMKM, karena memang di RW 10 ini kan ada sekolah Pak. Ada 3 sekolah. Oh iya. Ada SD Bina Harapan, ada TK Putra, kemudian ada MI Atak Pak. Oke. Gitu. Ya otomatis kalau ada sekolah itu pasti UMKM itu banyak. Mantap pasti. Ada yang diunggulkan nggak di situ? Kalau di RW 10 sementara yang kita yang kita unggulkan ini yang pertama buruan saya. Oh, buruan saya ya. Yang keduanya ya yang sudah berprestasi juga Posyandu. Oke, Posyandu. Tapi nanti ke depannya kan kita rencana kemarin sudah undang Pak Aki juga nih ke RW 10, bahkan dari pengurus RW 10 juga sudah studi banding nih ke tempatnya Pak Aki. Untuk sampah ya? Untuk sampah akan membuat pemilahan sampah. Seperti itu. Ya sementara sih kalau unggulan seperti itu. Oke. Cerita sampah udah milah gimana di RT 1 nih? Milah sampah nih. Percontohannya dari RT 1 nih. Challenge-nya gimana? Alhamdulillah. Ini Pak Amin ini tinggalnya di 01. Jadi dia sebagai senior kami semua yang pelopor juga. Kadang justru lebih aktif bapaknya di depan saya. Cari ini ide-ide yang bagus tuh dari beliau. Alhamdulillah sekarang tuh Pak di RT 01 karena ada pemilihan sampah ini, waktu pas Pak RW ngajak kunjungan ke Aki, ada warga yang udah aktivitas sampah gitu, jadi udah lama, di hampir berapa Tahun 2000 ya dia penggiat sampah gitu ya. Dia greget juga katanya, Den itu gimana nih di sini nggak ada, jalanin aja, ya udah bikin apa.
bikin ini aja perkumpulan dulu katanya. Ya udah sok apa kita komunitas aja, komunitas apa namanya, kita bikin Bima Pilah. Itu Bina Marga Pecinta Lingkungan Bersih. Nah, apa itu kita ini aja apa, kita mulai dari merubah mindset orang untuk bisa memilah sampah. Itu pilahannya itu sudah dari rumah langsung sudah dipilah itu? Atau? Nah, targetnya kita dari rumah. Asalnya kan kita pertama pilahnya dari rumah, tapi di tukang sampah disatuin lagi. Nah, sekarang kita mau coba mindset dari rumah tuh kita pisahkan 2 tempat dan masuk ke petugas sampah tuh masing-masing. Oke. Ya, ini sharing juga sekalian, kebetulan di RW 12 juga sama, kita udah pisah. Untuk warga yang tidak memisah kita tidak angkut sampahnya. Jadi kalau dari rumah, dari yang yang makanan, bekas makanan dia ditutup di kantong kresek sendiri, ada 2. Nah, satunya nanti yang bekas makanan yang bisa ditarik ke maggot itu ditaruh di tempat tong sampah yang kita siapin. Makanya kemarin waktu kita bahas sampah sama Aki teh, pemerintah jangan minta nge-push terus tapi tong sampah nggak dikasih gitu, misalnya contoh gitu loh. Itu satu contoh yang kita sampaikan. Dan kebetulan memang kemarin kita minta nge-push aja terus. Jadi kalau nggak harus. Masa kita dipaksa suruh sampah nggak dikasih di tong sampah. Ya, difasilitasi gitu. Iya, betul. Kalau Ibu Lili gimana ceritanya itu Posyandu bisa sampai ke kota menang? Gimana ya? Kebetulan paling lemah itu kalau di RW saya, paling sulit di Posyandu kita cuma satu, ngumpulin orang. Ngumpulin. Jadi bayinya yang tadinya misalnya 40 orang, 50 orang, ternyata yang cuma sepertiganya ya. Ya kadang-kadang kita paling 20, 15 gitu. Sama aja? Sama sebenarnya sama. Itu dulu, tapi sekarang sudah mulai giat, mulai aktif karena kan ada, kalau dulu mungkin belum WA ya. Kalau sekarang lebih banyak kita ngobrol lewat WA grup. Itu di-post, di japri satu-satu, terus lewat di grup. Besoknya japri lagi satu-satu jadi mungkin dia malu kalau nggak datang. Nanti kalau nggak datang, besok ketemu ditanya, "Todong, kenapa kemarin nggak ke Posyandu?" Mungkin dia malu, jadi rame ya, akhirnya rame, punya kesadaran, dan sekarang kita kan udah Posyandu ILP ya. Termasuk Posbindu juga ada ya, semua lengkap ya. Sudah nggak ada Posbindu, semua dilebur jadi satu. Gitu. Siklus hidup mulai dari ibu hamil, catin dulu, calon pengantin, ibu hamil. Saya tiap hari itu bacain itu istri saya di rumah ngurusin catin. Sudah dilebur ya? Iya, jadi semua nggak ada dipisah, Posyandu, Posbindu nggak ada, semua jadi satu di situ. Sampai lansia, mulai dari usia sekolah, dewasa, lansia, semua ada di situ. Dan ada pelayanannya sekarang lebih komplit, imunisasi juga bisa di situ. Dulu kan nggak ada. Sempat periksa darah juga ya? Iya, bisa gula darah. Gula darah. Ada di situ, screening kesehatan. Kan lumayan, kalau nyoba juga bisa 25.000 sekali kan. Warga masyarakat tuh pengennya di Posyandu itu pengobatan. Iya itu. Bukan pencegahan. Ada ini nggak Mbak? Ada obat nggak di situ? Ada ini? Ya mungkin harus dimasukin nanti saran, karena kebetulan kan orang kalau di Posyandu mau datang terus dia sakit nggak ada obat juga percuma, padahal nggak mahal-mahal banget obatnya. Tinggal misalnya orang puskesmas bawa ke situ beberapa. Padahal tujuannya Posyandu bukan seperti itu. Tujuannya untuk mencegah. Betul. Mencegah dulu. Tapi kan kalau sakit gimana? Maksudnya prepare. Itu tujuannya seperti itu. Jadi sekarang sudah mulai sadar, sudah mulai ke Posyandu tuh sudah tidak dipaksa-paksa lagi. Hanya kita sudah hanya kasih info-info aja gitu. Beda sama dulu. Sedikit banget. Iya. Gimana Pak Danu ini 3 RW, suka dukanya gimana melewatin 3 RW, 3 periode? Apa sama aja itu, Pak? Atau sampai yang sekarang lebih gesit atau kemarin? Iya. Lebih banyak kegiatan gitu. Tentunya ketika mendampingi 3 pucuk pimpinan. Termasuk pernah sama Pak ini juga ya, Awit. Ya, 3 pucuk pimpinan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Untuk
periode yang pertama. Jadi saya sekretaris tapi pekerjaannya seolah-olah RW. Karena yang pertama ad interim. Karena RW yang pertama saya dampingi itu masih banyak job keluar daerah. Oke, ya. Kemudian ketika mendampingi Pak Amin, ya tentunya berbeda dengan gayanya Pak Sugi kan. Karena Pak Sugi ini lebih karena usia muda, semangat muda, semangat 45. Iya loh, apalagi baru Tapi insya Allah mendampingi ketiga pimpinan, saya enjoy saja. Pokoknya di mana pimpinan punya progres dan kita gaspol. Oke, Kita siap. selaku bawahan ya kita Mantap. Yang jelas dua-dua RW ini sangat support sama Posyandu. Nah, iya Gitu. memang. Dan kemarin saya sempat magang, sempat training di Jalan Sukabumi. Ya sekalipun saya sebagai anggota DPRD di wilayah tetap sebagai sekretaris ya Pak ya. Tidak memposisikan sebagai atasannya. Jadi punya jabatan yang berbeda di luar. Bahkan kita ngomong yang lain ya. Jadi saya itu punya usaha di rumah itu jualan bensin Pak. Ada orang yang bilang Pak Dewan ini nggak salah kok Pak Dewan jualan bensin. Ya saya bilang Dewan tuh di sono. Kalau di sekolah bisa jalan di Dewan. Kalau di sini masih tukang bensin. Jadi jangankan jabatan sebagai sekretaris RW ya, sebagai tukang bensin saya lakonin. Jadi jabatan Dewan di kewilayahan lepas. Iya. Jadi hal lain juga pernah ada satu cerita unik. Cerita uniknya adalah ketika saya pertama diangkat jadi anggota DPR itu, kemudian malam-malam ada yang meninggal Pak. Saya ini kebetulan diberi tugas oleh Pak Amin sebagai tim ya Pak ya, tim pemulasaan jenazah. Jam berapapun Pak, kita mah ready lah, 24 jam. Mau siang, pagi, sore, malam kita sudah siap. Dan memang kita sudah menghibahkan. Bahasa kerennya menghibahkan ya. Waktu. Menghibahkan waktu ketika ada kejadian yang meninggal siap diketok. Iya. Dan ini bukan hanya sekedar cerita, bukan hanya sekedar ilusi, tapi kenyataan. Pernah suatu ketika dulu jamnya saya, sorry itu udah dewasa semua. Jamnya saya mau peluk istri Pak. Bercinta lah, apa-apa boleh. Kurang lebih jam 1:30 malam. Tiba-tiba handphone nyala, ketika diangkat, Pak izin informasi ada yang meninggal. Yang asalnya saya mau peluk istri Pak. Gak jadi. Jadi peluk mayat. Ini tapi nggak mindahin mayat kayak Pak Aki ya. Kenapa saya katakan saya jadi peluk mayat Pak? Itu padahal hujan gerimis sangat. Saya keluar sama satpam, saya ketok rumah yang duka, nggak mau terima suaminya meninggal. Waduh. Nggak mau terima. Pak, ini suami saya tuh baru juga setengah jam yang lalu minum teh manis. Oh. Ya terus gimana? Ke Pak RW waktu itu masih Pak Amin lah. Amin. Dan singkat cerita, ya udah kita bawa ke dokter. Bawa ke rumah sakit ya. Makanya saya tadi bilang yang asalnya mau peluk istri. Karena apa? Di rumah itu Pak hanya ada sopir, ya. Hanya ada ibu itu sama suaminya. Security-nya kan di rumah nungguin rumah yang bersangkutan. Jadi saya Pak di tengah-tengah bawa mayat. Saya bilang gini ke mayat, udah jelas mati kamu. Tapi kan istrinya tetap nggak mau apa? Nggak mau. Ya mau lihat ini. Tapi setelah dapat pengakuan dari rumah sakit bahwa itu sudah almarhum, ya sudah kita nerima. Nah, yang bikin jengkel saya adalah ketika kita informasikan ke warga ada yang meninggal, aktif Pak di handphone ikut berduka tapi nggak ada yang keluar satupun. Makanya pas ambulan udah mau nyampe kompleks, saya bilang ke sopir kencengin tuh suara. Nah, kemudian tadi saya bilang ketika saya diangkat jadi dewan tuh, ada yang meninggal, nggak ada yang berani ketuk pintu Pak. Takut ya, gak enak dewan. Nah pas pagi-pagi kita dapat kabar, pagi-pagi kita kunjungan ke sana. Benar Pak, ada yang mandiin. Ya saya bilang, kenapa? Ya katanya mau ketok pintu rumah Pak Dewan, malu kan. Jadi ya
sampai dengan saat ini alhamdulillah jabatan saya melekat sebagai tim pemrosesan jenazah. Iya, pahalanya gede itu, Pak. Luar biasa. Insya Allah. Jadi ya. Dan nggak semua orang berani. Iya. Kalau beliau alhamdulillah berani Pak. Jadi ketika itu kan pada kan. Saya kalau bertiga berani. Waktu itu pernah kan selalu di masjid itu diajarin kan. Cuman kalau sendirian nggak berani. Nggak beraninya apa ya? Yang bagian buat kotorannya itu aduh ngeri sekali. Biasanya kita suka anaknya atau keluarganya. Satu kelebihan kita manajernya satu Pak. Sudah banyak yang saya mandikan. Satu pun tidak pernah ada pun yang protes. Iya, karena dia nggak bisa ngomong. Mau dikasih air dingin, dikasih air panas, santai aja. Serius. Memang beneran. Iya. Kembali ke ini, buruan saya sudah berapa tahun, Mbak Amin? Ya. Buruan saya nih. Saya akan bercerita tentang ini berdirinya. Buruan saya. Jadi tepatnya pada bulan Agustus tahun 2020. 2020. Ya, kami kehadiran tamu dari DKPP, yaitu Ibu Jati sebagai penyuluh. Pada waktu itu Ibu Jati didampingi oleh Lurah Pak Deden Mardini yang sekarang sudah almarhum dan Kasih Ekbang Kecamatan Ibu Eni. Jadi intinya itu pada waktu itu mengajak kita untuk berkebun. Nah, kenapa ngajaknya di kita? Kebetulan di daerah kita tuh ada satu lahan yang kosong. Berapa meter itu, Pak? Itu ada sekitar 800 meter. Banyak dong. Itu artinya lahan yang benar-benar terlantar, yang terletak di pinggir jalan seperti ini. Pada waktu itu belum ada pagar. Jadi karena jauh daripada rumah, itu banyak orang membuang sampah, banyak orang membuang kerangka. Akhirnya ya sudah, artinya daerah alhamdulillah artinya secara bertahap hal itu bisa diperbaiki. Alhamdulillah pada bulan November daerah kita dijadikan tempat untuk menanam Bandung menanam jilid 2. Berkat kerjasama antara warga dan gubernur dari kelurahan, kita bisa membersihkan daripada lahan-lahan itu. Akhirnya bisa berkembang. Apa aja tanamannya itu, Pak? Ya, jadi secara garis besar ya. Sekarang kenapa artinya kita concern kepada buruan saya, yaitu program urban farming. Seperti kita ketahui bahwa Bandung itu sebesar 94% pangan itu dipasok dari luar. Untuk mengatasi itu, maka dari DKPP itu berusaha untuk bisa menyadarkan kepada masyarakatnya, untuk bisa artinya belajar untuk bisa mandiri, gitu. Nah, artinya berkat artinya perjuangan daripada DKPP, alhamdulillah sekarang itu sudah ada lebih 500 buruan saya. 500 buruan saya sebandung. Enggak, tempat Bapak panennya apa aja? Bentar ya. Untuk tingkat kecamatan itu kita ada 20. 20. Ya. Nah, sekarang buruan saya itu ada program, artinya ada 8 sektor yang harus dikerjakan. Yang pertama pembibitan, yang kedua sayuran, yang ketiga buah-buahan, yang keempat toga, yang kelima ikan, perikanan. Ya enak kalau tanahnya 800 meter, kalau yang 100 meter. Yang peternakan. Yang ketujuh hasil olahan, dan yang terakhir itu adalah kompos. Jadi artinya secara garis besar itu artinya secara terintegrasi untuk kegiatan itu. Gitu. Oke, kalau gitu. 800 meter banyak juga, Pak. Luas, Pak. Itu kalau 3 bulan sekali, 1 bulan sekali panen itu berapa nih? Jadi kalau panen itu rata-rata kalau sayuran 4 bulan. 4 bulan ya? Iya, 4 bulan. Jadi artinya selama berdiri sampai dengan sekarang, itu kita artinya bisa mengikuti terhadap zamannya. Dijual kemana, Pak? Dipergunakan untuk diri sendiri dan ada penampung. Dijual ya? Ada kelompok buruan saya yang sifatnya sebagai penampung. Iya, mantap. Ya, nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke situ karena kebetulan buruan saya kita one man show. One man show. Seluruh catatan
anggota 1 sampai 20, 30. Iya. Tapi yang datang paling orangnya 2 orang, 3 orang. Penyakitnya begitu. 2L ya. Lo lagi. Jadi ini bagusnya bulan saya. Itu kalau kita implementasikan, artinya bisa terlihat seperti apa sih bulan saya. Bulan saya itu bisa sebagai warung hidup. Apa yang kita lihat di warung itu ada. Kita ada cengek, ada sayuran, ada ikan, ada daging ayam. Kirain ngeliat warung langsung hidup gitu. Terus apotek hidup. Gitu. Kita lebih dari 10 jenis tanaman apotek hidup. Apotek hidup. Wah. Gitu. Mantap, weh. Terus yang ketiga bisa jadi bank hidup. Apa itu bank hidup? Gitu. Jadi kita banyak tanaman keras. Ya, Bukan minuman keras ya. Oh, jauh daripada itu. Tanaman keras apa maksudnya itu? Jadi kita punya apokat, Oh. ya, punya jambu, punya mangga. Oh, mantap. Terus banyak sekali tanaman-tanaman pisang yang artinya itu potensial untuk dijual. Artinya sebagai bank hidup makanya. Terus bisa sebagai lumbung hidup. Ya, lumbung hidup kenapa? Kita itu di situ menanam tanaman yang karbohidrat. Itu. Jadi kita ada tanaman jagung, ada tanaman singkong. Oke. Nah, ini bisa kita kembangkan. Siap. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa langsung di itu aja. Kita tukar pikiran aja misalnya itu. Jadi biar nggak monoton gitu. Iya. Misalnya Lebih di penting lagi cross juga, aja nggak apa-apa. kita tuh juga bisa sebagai wisata. Artinya kita tempat untuk pembelajaran bagi anak-anak. Jadi banyak anak sekolah dari mulai SD, SMP sampai mahasiswa itu datang ke kita untuk artinya sharing dan ya sama-sama belajar lah. Oh ya, syukur lah kalau gitu. Berarti udah mantap. Ini artinya Nggak bayar tiket kan ya? Kita sebetulnya basic tidak ada. Kita rata-rata teknik sipil. Ya, artinya kalau hubungan antara knowledge dan ini skill jauh. Itu ya Beda. di bawah ya. Ketekunan. Bahkan kita tahap demi tahap kita harus bisa ini menginjak untuk bisa lebih mengembangkan. Untungnya kita di DKPP itu difasilitasi. Artinya selalu ada suatu pelatihan. Pelatihan di bidang segala macam dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir itu ada semua. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, wah detail banget nih Pak Amin. Tahun kemarin juara 1. Oh iya, Kota Bandung. mantap. Iyalah, mudah-mudahan nanti kita bisa kopi ilmu ya lah. Nanti saya tanya lagi Pak ya, kebetulan ini masalah sampah, kebetulan memang sampah ini kan masalah Kota Bandung nih. Jadi RT yang semangat ini bagus gitu, karena di tempat lain tuh sulit untuk naikin semangat itu. Yang paling sering itu adalah misalnya dari 50 warga, 20 yang milah, 30 enggak misalnya. Nah, yang enggak ini ngapain nggak mau capek-capek milah toh tetap diambil gitu. Gimana cara Bapak marahinnya atau nggak usah dimarahin, mereka sadar sendiri? Ya alhamdulillah kalau saya di kami tuh ada 4 gang ya Pak ya. Jadi ya gang yang kita tuh dianggapnya pelopor gitu. Jadi kasih contoh. Kita udah kasih setiap rumah kasih ember. Jadi kita buang komposternya di bulan saya ini Pak. Ya. Jadi kita pisahkan di rumah, kita buang ke bulan saya untuk dijadiin kompos. Nah, yang lain yang belum kita kasih ember gratis gitu. Nggak belum kasih. Dari kasih RW itu Pak embernya. Pak RW. Dari kas RT. Dari itu persetujuan kita. Karena biasa gitu kita merintah tapi tadi modalan itu kumaha geraknya. Ya memang jadi RT 1 itu ketika saya menyampaikan program dari kelurahan dari apa,
besok lusanya itu langsung muncul, kita udah Action. bikin stiker gitu. Oh. Jadi yang udah milah tadi kasih stiker di rumah. Iya benar. Sudah memilah gitu kan. Tapi alhamdulillah nggak minta uang ke RW kan. Nggak minta kertas. Udah jalan sendiri. Biasanya itu kepuasan kita kalau sudah terjadi itu cuma di batin aja senang, alhamdulillah, ada lebih gampang. Minimal kita tidak nyusahin pemerintah lagi gitu. Iya. Di skup yang paling kecil gitu. Nanti kalau setiap orang kesadarannya sama seperti RT 1, copy paste Bandung nggak usah pusing lagi buang sampah. Benar nggak? Kan program prakarsa nanti tahun depan ini kan salah satunya tentang sampah. Yang betul. Anggaran yang berapa? 100 juta ya? 100 juta ya. Kebetulan di setiap setiap kelurahan ada satu RW percontohan. Yang tahun ini. Yang tahun ini. Untuk tahun depan rencananya Di copy paste kalau berhasil. Kan bahasanya begitu. Maksudnya berhasil. Saya pernah tanya kan, ini nanti copy paste terus kemudian selesai satu uangnya habis misalnya. Bisa nggak berlanjut itu? Tapi dijawab itu dengan waktu itu dijawab sama Pak Lurah, pasti ini akan bergulir di tahun berikutnya, setiap RW nanti kebagian juga. Ya mudah-mudahan aja. Karena kan janjinya wali kota kita kan 2026 itu minimal PIPPK kan 200 juta. Karena janjinya 1 miliar per dia periode dia kan gitu. Jadi 200 juta udah bisa kerja menurut saya sih, karena kalau 100 juta bisa dibuat misalnya perbaikan jalan dan lain-lain, itu 100 juta bisa buat ngurusin sampah gitu loh. Memang liar sampah nih. Itu dari jumlah keluarga yang 270 itu sebulan bayaran berapa, Pak RW? Biaya ininya apa namanya? Iuran. Nah, jadi kalau di RW 10 ini, nah ini bercerita nih lah. Termasuk dalam pemilihan RW sendiri, mungkin kalau di Pak Amril nih, sama nggak nih? Kalau di RW 10 ini, itu jadi RW itu gantian. Gitu. Jadi sekarang gilirannya di RT 3, saya di RT 3. Nanti saya habis tuh nanti giliran RT 4. Selanjutnya terus aja muter. Gitu kan. Jadi biar gantian. Jadi supaya kan selama ini kalau pemilihan itu, ini pengalaman saya aja waktu di RT 1 itu, kan di RT 3, saya tinggal di RT 3. Kalau Pak RT-nya itu bikin undangan hari apa kita kumpul, Bapak Ibu hadir, nggak ada yang hadir. Iya, karena pasti pemilihan. Kan nggak ada yang hadir. Berarti kocok aja kan. Makanya akhirnya dibuat giliran aja, udah giliran. Terpilih sebagai RW, nah terus apa tadi pertanyaan? Ya dari iuran. Jadi iuran di RW 10 ini masing-masing RT itu berbeda. Oh, beda. Wah, ini bedanya di sini. RT 1 berapa, RT 2 berapa, RT 3 bisa berbeda. Nggak ada kecemburuan itu. Nggak ada. Nah, justru sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Nggak ada. Biasanya kita Ya. kalau tempat saya dulu waktu saya jadi RT saya paling mahal 30.000 dibanding orang lain. Jadi misalnya waktu itu kita iuran 100.000, saya 130. Tetapi 30-nya itu untuk RT sendiri, maksudnya dia ngolah sendiri. Kebetulan waktu itu kita banyak programnya. Cuman saat ini udah sama semua, naik 1.000 saja. Satu. Woi, kenapa? Itu tipnya gimana? Apa udah sadar semua atau gimana? Jadi kalau di RW 10 ini, alhamdulillah, bahkan bendahara RW itu, seneng ya saya jadi bendahara RW, karena kita tidak artinya tidak menyimpan uang, karena uang itu di bendahara RT masing-masing. Iya, ini bedanya RW 10 itu ini. Makanya kenapa beda-beda? Yang gaji satpam? Yang gaji satpam itu karena tiap RT ada satpamnya. Masing-masing ada satpam. Oh iya, berarti hampir mirip sama RW sebelah. Gitu. Jadi RW 10 itu hanya mengkoordinir kalau untuk biaya sampah. Ini untuk sampah nih. Ada 2 orang nih yang kerja, kita pengepul sampah. Ayo tiap RT. Jadi enak itu di situ jadi RW. Tapi nanti komando merintah satpam RT 1, RT 2, RT 3 dari RW nggak merasa RW yang gaji masih tetap jalan perintahnya. Jalan ya. Masih satu perintah. Karena ada kejadian, saya nggak sebutin RT-nya ya, RW-nya ya. Karena merasa digaji oleh RT masing-masing, RW-nya perintah nggak mau. Terus kesulitan juga pada saat misalnya mau
naikin iuran atau apa, kan kadang-kadang kan kita itu selalu minus terus biasanya kalau terlalu banyak kegiatan, apalagi baru mah lagi semangat ya itu semua aja jalan dicet. Ya jadi tapi saya cukup surprise ya, ada beda tapi tidak ada yang komplain gitu loh. Karena memang masih satu pintu dari Pak RW. Perintahnya memang masih dari Pak RW, jadi nggak ada kecemburuan. Dan memang itu udah bertahun-tahun. Masing-masing RT. Berarti enak itu. Iya. Rata-rata kalau di tempat saya kan rata-rata warganya itu aktif, maksudnya 50 ke bawah. Kalau di sana kayaknya lebih banyak pensiunan gitu, jadi nggak ribut-ribut. Oh ya. 90%. Oh iya berarti nggak ribut-ribut. Ngapain lagi ribut? Saya masih seperti muda, Mas. Tapi walaupun pensiun aktif justru Pak, malah justru melebihi usia produktif ya Pak. Ya maksudnya aktif enak, tapi tidak ada keinginan untuk mendebat sesuatu. Kalau masih muda kan semangatnya tinggi. Oh saya nggak mau begini, maunya begini. Contoh aja, kenapa kok dia jadi RW misalnya? Banyak kejadian di tempat kita itu, maksudnya tempat kita itu di Cisaranten Endra ya. Ada orang yang benci sama RW-nya. Kenapa kamu nggak jadi? Kasih aja kalau saya mah. Tapi kan ada yang egonya tinggi. Oh bisa dong. Jadi ribut gitu loh. Alhamdulillah di RW 10 ya. Malah Ini nggak yang mau lebih jadi. berpengalaman. Gua Pak. Justru saya mau izin ya. Jadi gini, tadi kan saya mendengar ada satu pertanyaan dari Bapak kaitan dengan UMKM kan. Apa UMKM di wilayah kita. Kebetulan salah satu ketua RT ya di wilayah kita ada yang juga pelaku usaha UMKM ya. Tadi kan OTW, nah sekarang udah di sini. Jadi nanti bisa lebih lebih berwarna lah pembicaraan kita. Nanti biar beliau yang menyampaikan dan saya akan mundur dari karena ini tempatnya kurang Mbak. Ya, izin saya pamit dulu ya. Iya, tapi jangan jauh-jauh, sini aja. Ayo, cerita langsung ke UMKM nih. Nggak apa, kita santai aja nih. Silakan perkenalkan diri, langsung cerita UMKM, yuk. Mau promosi juga nggak apa-apa, karena kebetulan kemarin itu ada Karta kita, dia masih kuliah, dia jualan balon segala macam kita gitu, jadi nggak apa-apa. Terus RW 11 jualan sapi, nggak apa-apa, kita tulis di itu ya. Bebas gitu ya. Silakan perkenalkan diri dulu sama saya. Kebetulan Rudi. Ya, Rudi. Saya dipercaya menjabat ketua RT 04 Oke. RW 10 Pak. Dan kebetulan juga saya beserta istri itu membuka usaha UMKM Pak. Di itu jenisnya makanan berat Pak ya maksudnya. Ayam crispy Pak. Oh, ayam crispy. Oke. Mereknya disebut nggak Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Ini bebas, kita mau bukan TV, bukan apa-apa. Terus juga viewer kita belum terlalu banyak. Tapi alhamdulillah udah 22.000 viewer kita ya. Dari beberapa banyak yang video, kadang-kadang juga dipancing sama video yang lucu-lucu gitu. Jadi viewer kita ya pelan-pelan lah. Kita mudah-mudahan bisa minimal untuk wilayah kecamatan kita, coba adik orang kenal lah gitu. Terus gimana cerita terus, silakan. Arudi. Alhamdulillah kita buka usaha kebetulan untuk sasarannya menengah ke bawah Pak ya. Karena bukan ayam crispy yang premium Pak. Itu ayam crispy yang yang menengah ke bawah. Yeah. Ya alhamdulillah saya rasa tempat di RW 10 itu khususnya di RT 4 laris aja Pak, alhamdulillah. Difasilitasi nggak untuk NIB-nya, halalnya? Alhamdulillah, kebetulan kalau untuk NIB kita urus Pak, urus ke gratis semua kan itu gratis. Kemarin, Alhamdulillah gratis. Halal juga ya. Dikasih tahu kan sama Pak RW itu ada program katanya di kecamatan untuk ke kelurahan
buat bikin NIB, kita segera ke sana, ya alhamdulillah beres Pak. Ya, kalau untuk halal kan kebetulan kita franchise Pak, jadi kita nggak urus iya, sendiri. nggak bisa, benar-benar. Nah, kita diurus. Siapa tahu nanti bikin sendirilah. Franchise itu ribet, kita bayarnya mahal. Harus ke situ. Jadi namanya bukan ini nih, The Rudis. Amin. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa produksi sendiri Pak. Iya. Ya, kebetulan karena kita baru mulai nyoba dulu gimana usaha di bidang ayam crispy itu Pak. Sebelum jualan itu apa? Kita sempat jualan Pak, cuman jualannya jualan terus berarti ya? Awalnya kita jualan ini Pak, jualan makanan-makanan yang lagi tren. Dimsum ya, kayak terus yang ininya mah yang satu bahannya kayak bakso tahu, kayak empe-empe, terus batagor. Cuman ya itu tadi, kalau makanan-makanan seperti itu kan nggak bisa jadi nggak bisa bertahan lama karena kan trennya udah turun ya, kita juga turun. Terus karena kalau makanan ringan kayak gitu orang cuman coba aja Pak, udah coba ya udah, maksudnya nggak menjadi. Ini jadi ketua RT baru periode pertama ini. Ya betul. Alhamdulillah. Gimana, dipaksa atau enggak jadi ketua RT teh? Uniknya di RW 10 di RW-nya sama, di RT-nya juga sama Pak. Kita didapuk Pak, nggak ada pemilihan, nggak ada apa. Ya sama seperti saya bilang tadi, ketua RW, ketua RT itu berebut semua, berebut nolak. Betul Pak. Saya kebetulan baru 5 tahun tinggal di daerah sini Pak. Oke. Nah, tiba-tiba ada pendapukan untuk menjadi ketua RT Pak. Waduh, ini kaget Pak, kita kenal juga sama daerah sendiri juga. Belum semua kenal, terus kita belum tahu Medan kayak gimana di RT 10, di RT 10, RT 4, RT 10 tuh. Makanya aduh kaget gimana, tapi bismillah aja lah. Ya kebetulan kita punya Pak RW-nya nih, aktif, jadi kita bisa sharing, bisa ngobrol. Begini Pak RW, saya ada pertanyaan. Kebetulan rata-rata di setiap RW itu permasalahannya dengan warga yang merasa dia itu paling senior, atau yang merasa paling banyak uang, atau yang masih punya jabatan, atau keluarganya punya jabatan, hese. Maksudnya diatur, diperintah, diajak rapat, atau setiap ada kebijakan RW ditolak, atau tidak mendukung. Gimana tuh triknya nih Pak RW? Kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mantap. Makanya saya kenali, saya sambangin, saya kunjungin, saya ajak ngobrol, gitu kan. Dan tidak cukup sekali 2 kali ya. Mau ketemu di mana saya ajak ngobrol. Gitu kan. Dan alhamdulillah, gitu kan, beberapa informasi dulu jarang aktif, sekarang udah aktif. Gitu PDKT ya. PDKT. Itu tadi karena nggak kenal, nggak sayang itu. Kemudian bahkan ada yang sampai mau menyisihkan rezekinya. Mantap. Memang itu butuh proses. Iya, itu kan iya. nggak bisa instan. Gitu. Karena kalau sedikit sih enak kita tinggal datang. Kalau misalnya sepertiganya, mabok juga. Minggu ini ke rumah ini, minggu ini ke rumah ini. Tapi alhamdulillahnya. Nggak banyak ya, alhamdulillah ya. Karena memang saya pekerjaannya di situ. Oke, Jadi siap. sudah enggak nih. Kan saya pembina masyarakat. Ya, siap. Ya, Jadi syukurlah. sehari 10 warga saya kunjungi sama si sanggup. Mantap. Dan bahkan bukan lagi siang, 24 jam. Jadi jam 1 malam telepon ada masalah gitu kan. Cuman karena pas saya posisi jam 1 malam kan udah tidur. Subuh-subuh saya ada masalah apa, ternyata ada masalah di tempat lain, sebenarnya ada warga yang bermasalah. Ya langsung respon. Jadi intinya kita respon aja. Gitu. Jadi bukan kita membatasi waktu apa. Intinya saya pure aja untuk masyarakat. Tahu nggak lama 5 tahun kan ya. Kalau kita sih kemarin 3 tahun, sekarang 5 tahun. 5 tahun. 5 Makanya tahun. saya mengajak pengurus tuh, yuk 5 tahun ini kita maksimal lah. Jadi Kalau rapat diajak undang pada datang nggak sih? alhamdulillah ya mungkin 60% lah hadir. Oh ya, Rata-rata 60%. masih bagus.
Kalau tempat saya diajak makan aja nggak datang. Apalagi diajak kerja ya. Apalagi diajak kerja. Karena kebetulan kita itu banyak orang PJKA. Oh. Ya, pergi Jumat kembali Ahad gitu loh. Pergi Jumat kembali Ahad, jadi pada susah gitu pada saat kita mau kumpul-kumpul Sabtu Minggu dan sama keluarganya. Iya. Ya itu challenge-nya. Kan perumahan kita kan baru umur 20 tahun ya perumahannya, dan kebetulan juga yang pensiunannya masih 10% paling, masih aktif-aktifnya gitu. Ya challenge-nya luar biasa. Dan yang paling banyak challenge di wilayah kelurahan kita RW 11. RW 11 itu 1.200 kakak. Kebayang nggak? Berapa RT itu? Dia 7 RT kalau nggak salah. 1.200. 200 ya. Waktu pencoblosan TPS-nya 11. Kita cuma 2. Kita 1,5 waktu itu. Kebayang nggak itu RW-nya kayak apa-apa, itu luar biasa. RW-nya luar biasa. Iya, itu jadi memang challenge-nya luar biasa di Cisaran ini banyak sekali. Dan RW seperti RW 11 itu ada RW 9, ada RW 7, ada RW 3. Ya, hampir mirip semua seperti itu. Jadi padat di pemukiman padat. Challenge-nya itu siap produktif semua. Iya, itu malah perlu kesabaran tingkat tinggi. Iya. Kalau bisa RW-nya 2. Makanya kemarin kita usulin udah dimekarkan saja. Iya. Kan udah 1.200 kan harus dimekarkan kan itu kan. Karena kan nanti kan terlalu luas seperti itu kan. Koordinasinya susah. Susah. Ya saat ini sih masih amin-amin saja. Itu 1.200 tuh luas wilayahnya emang. Luas banget ya? Luas banget sih. Kan itu 5 kali lipat RW 10. Iya. Ya. Luas banget dari rel itu sampai dengan ke kelurahan kita. Terus sampai ke belakang sawah-sawah situ. Jadi memang, dan juga padat sekali sih memang. Gitu. Ya, saya pikir ini enak sekali kita ngobrol malam ini. Jadi setidaknya sementara orang mengerti RW 10 Cisaran Harapan. Nanti kalau misalnya kita kupas satu-satu boleh, nanti misalnya Posyandu kita diskusi, UMKM kita diskusi, buruan sayanya, pemilihan sampah gitu, nggak apa-apa kita. Ini awal dulu ya. Ya, nanti minimal tadinya sebenarnya keinginan saya itu kita coba setiap RW yang ada di Arca Manik, dia memonologkan dirinya, maksudnya dirinya itu diri dan wilayahnya. Kita coba mengganti Wikipedia gitu loh, maksudnya orang kalau nanya RW kita nih masa nanya Wikipedia, enggak lah, nanya ketua RW-nya lah gitu loh. Jadi ini kita sudah mulain di Cisaran Tenenda baru 4 RW yang cerita tentang monolog lah istilahnya, wilayah saya seperti ini, kemampuannya seperti ini dan seterusnya, sehingga termasuk titik-titiknya. Jadi pada saat orang ke Bandung, bingung, misalnya contoh Bina Harapan, Cisaran Bina Harapan di mana RW 10 misalnya, dia langsung posisinya terus detail-detailnya kita gantikan Wikipedia, gantikan Google dengan RW Caper. Tujuannya itu sebenarnya itu. Oke lah kayak gitu. Terima kasih Bapak sekalian yang sudah datang di cerita perjalanan RW ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi bicara semua nanti. Mudah-mudahan juga seluruh teman yang ada di Kota Bandung bisa gabung juga di cerita perjalanan rukun warga. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.